Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sajani India Azhara dari kelas 10 Keagamaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Kerajaan Ternate dan Tidore. Yuk simak videonya. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Maluku, lebih tepatnya di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kepulauan Maluku menduduki posisi penting dalam perdagangan dunia di kawasan timur Nusantara. Mengingat keberadaan daerah Maluku ini, tidak mengherankan jika sejak abad ke-15 sampai abad ke-19, kawasan ini menjadi wilayah perebutan antara Spanyol, Portugis, dan juga Belanda. Tanda-tanda awal kehadiran Islam di Maluku dapat diketahui dari sumber berupa naskah kuno dalam bentuk hikayat setempat. Sudah tentu sumber berita asing seperti Cina, Portugis, dan lainnya amat menunjang cerita sejarah daerah Maluku itu. Masuknya Islam ke Maluku juga berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Lalu muncullah 4 kerajaan Islam di Maluku, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaijabugu. Nah, dari sekian banyak kerajaan Islam di Maluku, Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan 2 kerajaan Islam yang cukup menonjol dan berpengaruh, bahkan saling bersaing untuk memperebutkan hegemoni politik dan ekonomi di Maluku. Kepulauan Maluku terkenal sebagai penghasil rempah terbesar di dunia, sehingga dijuluki The Spicy Island. Rempah-rempah tersebut menjadi komoditi utama dalam dunia pelayaran dan juga perdagangan pada abad ke-15 sampai ke-17. Persaingan kerajaan Ternate dan Tidore dalam perdagangan mendorong terbentuknya persekutuan di Maluku, yaitu U5 atau Persekutuan 5 Bersaudara yang dipimpin oleh Ternate, meliputi Ternate, Obi, Bacan, dan juga Ambon. Lalu Olisiwa atau Persekutuan 9 Bersaudara yang dipimpin oleh Tidore, meliputi Tidore, Makayan, Jailolo, dan pulau-pulau yang terletak di Kepulauan Halmahera Irian Barat. Persaingan tersebut semakin nyata setelah datangnya bangsa Barat ke Kepulauan Maluku. Bangsa Barat yang pertama datang adalah Portugis, yang akhirnya bersekutu dengan Ternate. Spanyol pun datang ke Maluku pada waktu itu bermusuhan dengan Portugis. Akhirnya Spanyol di Maluku bersekutu dengan Tidore. Akibat persekutuan tersebut, peperangan terus timbul sampai Paus membuat perjanjian Saragossa. Dengan adanya perjanjian ini, Portugis tetap berkuasa di Maluku dan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan fokusnya pada Filipina. Portugis makin leluasa dan mulai memonopoli perdagangan di Maluku yang menimbulkan kebencian bagi rakyat Ternate dan Tidore. Dan akhirnya mereka bersatu melawan Portugis. Portugis menawarkan perundingan yang ternyata merupakan siasat untuk membunuh Sultan Hairun pada tahun 1570. Dengan kematian Sultan Hairun, maka rakyat Maluku semakin membenci Portugis dan kembali melakukan penyerangan yang dipimpin oleh Sultan Baabullah pada tahun 1575. Keberhasilan Sultan Baabullah merebut benteng Sao Paulo mengakibatkan Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku ke Ambon. Dengan demikian, Sultan Baabullah dapat menguasai sepenuhnya Maluku dan pada masa pemerintahannya, kerajaan mencapai masa kejayaan. Sultan Baabullah mendapat julukan Tuan dari 72 pulau karena daerah kekuasaannya meluas terbentang antara Sulawesi sampai Irian dan Mindanao sampai Bima. Kehidupan ekonomi rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Cengkeh dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan di daerah dingin seperti Eropa. Dengan hasil rempah-rempah tersebut, maka aktivitas perdagangan rakyat Maluku maju dengan sangat pesat. Nah, masuknya Islam ke Maluku, maka banyak rakyat yang memeluk agama Islam juga. Sedangkan di pedalaman masih ada juga yang menganut agama animisme dan juga dinamisme. Datangnya Portugis ke Kepulauan Maluku juga menyebarkan agama Katolik. Kehidupan budaya salah satu seni bangunan yang terkenal adalah Istana Sultan dan Masjid Kuno di Ternate. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan maupun penulisan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.